Seorang wanita di Kuningan, Jawa Barat tidak bisa lagi menggerakkan seluruh tubuhnya yang kaku karena pengapuran tulang. Selama hampir 12 tahun, wanita bernama Teti tersebut hanya bisa berbaring di ranjang. Saya aja sendiri. Ya pagi tiap habis subuh dibersihin, digantiin pampers, dilap gitu. Ntar jam 7, setengah 8 dikasih sarapan. Gitu aja sih tiap hari, ntar sore lagi. Udah berapa lama sih Teti ini sih, Bu? Teti mah sakit gini udah 12 tahun. Udah nggak bisa apa-apa gini. Kalau memang sakit-sakitan memang udah dari kecil. Tapi benar-benar nggak bisa apa-apa itu 7 tahun terakhir. Benar-benar udah berdiri udah nggak bisa. Tangan semua badan sebenarnya udah kaku. Jadi cuma jari-jari tangannya aja yang bisa gerak. Keluarga sudah membawa Teti berobat ke rumah sakit beberapa kali. Namun belum ada perubahan yang berarti. Sementara penghasilan dari pekerjaan suami Rusmiati sebagai buruh bangunan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang yang Teti nggak bisa tuh nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur sejam aja. Kayak ada yang ganggu gitu. Badan tuh pada sakit, pada pegel, pada nyeri, kadang nangis saja tiap malam juga. Bisa digerakin semua? Enggak, cuma jarinya aja. Jarinya aja? Kayak kayu kayak gitu ya? Iya, kayak kayu. Berat itu? Iya, berat. Kalau diangkat tuh sakit. Teti pun berharap ada bantuan dari pemerintah ataupun pihak lainnya untuk mengobati penyakitnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai kondisi Teti yang kerap disebut dengan manusia kayu, kami akan berbincang dengan kakak ipar Teti, yaitu yang bernama Rusmiati. Selamat sore Mbak Rusmiati, kita sangat-sangat turut prihatin dengan kondisi ini. Tapi bisa diceritakan bagaimana sebenarnya awal penyakit yang dialami Teti? Awalnya sih cuman ada benjolan-benjolan gitu, tapi pindah-pindah dari itu punggung, pindah ke badan, pindah ke pantat, kayak gitu. Tapi itu mah tiba-tiba hilang. Terus kaku jadinya, tapi kakunya mah secara bertahap gitu. Pertama mah dari tangan kanannya dulu. Ntar setahun kemudian baru kakinya lagi yang kaku gitu. Sudah berapa lama Teti mengalami ini, Bu? Udah 12 tahun. Awalnya artinya yang tidak bisa digerakkan adalah tangan? Iya, tangan kanan itu jadi bentuknya itu begini gitu. Jadi nggak lurus begini, nggak. Bentuknya itu begini aja. Jadi itu selama setahun baru kaki, habis itu pinggang, dia jadi nggak bisa duduk. Iya gitu. Terus terakhir itu tangan kirinya. Tangan kirinya juga ikutan kaku, tapi itu baru 7 tahun yang lalu. Jadi sekarang benar-benar udah nggak bisa berdiri, jadi yang bisa digerakin cuma jari-jari tangannya aja. Teti sudah berobat kemana saja, Ibu? Udah
dulu lagi masih kecil dia udah ke Bandung juga, lagi masih ada orang tua masih hidup. Tapi karena dia masih kecil juga dulunya nggak tega katanya gitu. Jadi terus keburu orang tua meninggal, dia masih SD. Jadi ya udah dibiarin sampai sekarang. Saat itu apa yang didiagnosa ataupun dikatakan dokter mengenai penyakit Teti ini? Dulu mah bilangnya TBC tulang gitu, tapi katanya kalau TBC tulang itu berakhirnya lemes, katanya lumpuh gitu. Tapi ini kan sebaliknya kaku gitu. Jadi nggak tahu. Saran dari nggak dokter tahu. apa, Bu, setelah berobat? Ya memang udah nggak bisa, katanya memang nggak bisa itu sembuh lagi, apa namanya, dilemesin lagi, udah nggak bisa katanya mah. Jadi nggak tahu, kitanya juga nggak ini, selama ini mah kita katanya orang pintar ada yang gini gitu, takut begitu aja. Teti ke dokter terakhir kali kapan, Bu? Terakhir kali bulan Juni kemarin. Itu karena kakinya kan bersisik, karena dulunya bengkak dari pinggang sampai telapak kaki tuh kayak balon yang berisi air, jadi pecah. Terus jadi mekar gitu, kayak kayu bakar yang kebakar nggak habis gitu, hitam. Terus mekar-mekar gitu. Iya. Tapi dalam, ya, Ketika ada cairan. tahun Ya. lalu ke dokter, kemudian diberi obat apa? Diberikan pengobatan apa? Itu cuma ini aja, ngebersihin kakinya aja, ngebersihin luka yang dideritanya aja gitu. Tapi kalau masalah obat, cuma obat biasa aja, Bu. Obatnya saya nggak tahu. Obatnya ini cuma itu aja yang saya tahu, cuma suntikan-suntikan aja. Baik, Ibu, kita ingin tahu, Bu, bagaimana sebenarnya Teti ini makan, minum sehari-hari bagaimana, Ibu? Makannya mah ya pakai itu aja, pakai plastik. Terkadang ya saya yang suapin gitu, tapi kadang dia suka nggak mau, katanya nggak bisa menikmati kalau makan disuapin. Pengennya makan sendiri, jadi digantung pakai garpu, pakai tongkat gitu, cuman ya kayak lomba makan kerupuk gitu sih, pasnya ngegantung gitu. Baik, kita ingin dengar, Bu, mungkin harapan dari pihak keluarga seperti apa, Ibu Rusmiati? Ya saya berharap sih ada yang lebih peduli, ada yang mau membantu setidaknya buat kebutuhan dia. Itu aja sih. Soalnya dari ekonomi keluarga saya memang nggak ada gitu, nggak bisa mencukupi kebutuhan dia. Baik, terima kasih Ibu Rusmiati, merupakan Terima kasih. kakak ipar Teti. Semoga ada pihak-pihak yang memperhatikan kondisi Teti dan bisa segera pulih. Insya Allah, amin. Amin.